Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Weekly Podcast KKN RDR 77 kelompok 8 UIN Wali Songo Semarang. Kali ini podcastnya tentang pendidikan bersama mahasiswa tarbiyah tentunya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Mbak Sol, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Selamat malam semuanya. Bagaimana juga dengan Mbak moderator ini? Silahkan perkenalan diri sendiri. Alhamdulillah sehat. Teman-teman, tadi Mbak Sol, ini saya Melina, salah satu anggota KKN kelompok 8 dan temannya Mbak Sol juga. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas atau berdiskusi bersama tentang efektivitas belajar dari rumah. Sebetulnya Mbak Sol, pembahasan ini cukup menarik untukku sendiri, mungkin untuk teman-teman juga, karena persoalan belajar dari rumah ini banyak sekali problematikanya, banyak sekali manfaatnya, dan tentunya untuk teman-teman yang lain juga mungkin punya pendapat sendiri terkait belajar dari rumah itu efektif atau tidak, seperti itu. Yang pertama menurut Mbak Solihah, terkait tipe pembelajaran dari rumah itu seperti apa? Oke, sekarang ini karena pasien COVID, angka COVID itu sudah sangat menurun banyak dan vaksinasi juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat yang sudah sadar tentang COVID ya sekarang. Sekarang itu kan kita anak-anak sekolah pakainya blended ya. Jadi ada yang online, nanti juga ada yang masuk sekolah. Nah, kalau sistem yang sekarang menurut saya ya bagus sekali gitu, karena yang pertama murid tidak terlalu banyak berada di sekolah, tidak semuanya hadir di sekolah. Itu mengurangi kerumunan, tentunya bagus untuk social distancing. Yang kedua, murid tetap paham apa yang materi yang dia pelajari itu seperti apa, karena mereka tetap dapat penjelasan langsung, bertemu tatap muka langsung dengan gurunya. Seperti itu untuk yang sistem yang sekarang ya. Kalau untuk sistem yang awal-awal waktu COVID itu kan kita full online. Nah, itu semua sepertinya kita juga merasakan ya Mbak Melina. Kita merasakan sekali gitu. Betapa kita pusing gitu, kita materi tidak paham tapi tugas jalan terus, seperti itu. Kita sebagai mahasiswa merasakan itu. Tentunya kita sepertinya banyak yang merasa kesusahan dengan sistem online. Tapi kalau yang sekarang berhubung sudah blended, menurut saya sudah sangat bagus sih tentunya ini. Oke, itu yang blended kira-kira memang menarik ketika proses pembelajarannya itu di-mix, artinya tetap menggunakan media yang ada untuk mengurangi mobilitas, untuk mengurangi penyebaran, kemudian tentunya tetap dengan bertatap muka untuk mendapatkan hal-hal yang lain ketika pembelajaran. Nah, karena problematikanya hari ini 1 tahun ke belakang, 2020 awal sampai hari ini mungkin masih ada beberapa. Dan dulu 2020 awal ketika corona kita dihadapkan dengan sistem yang baru. Kita dihadapkan dengan hal yang baru tentunya, yang saya kira baik guru, baik murid, mahasiswa maupun dosen itu cukup culture shock. Karena saya sendiri juga seperti itu. Bedanya saya bukan di ranah pendidikan tapi di organisasi, seperti itu. Nah, menurut Mbak Solihah, melihat banyaknya fenomena yang ada baik di sekolah maupun kuliah di kampus, kelebihan ketika kita harus bersekolah dari rumah itu seperti apa? Kelebihan yang sudah sangat kita rasakan tentunya kita bisa belajar di mana saja ya. Kita tidak harus datang ke kampus, kita bisa di rumah sambil memasak. Ya, kita masih bisa mendengarkan materi ya. Sambil tidur-tiduran pasti ya kita. Itu yang pertama, kelebihan yang bisa dilakukannya itu bisa dilakukan di mana saja, terus kapan saja. Mungkin bagi sebagian dari mahasiswa ngerasa, wah dosen seenaknya nih ngubah-ngubah jam
jam belajar gitu. Nah, Bisa tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Bisa kapan saja, itu bisa sisi yang positif karena kita fleksibel waktunya. Bisa juga negatif kalau waktunya terlalu malam atau dosennya dadakan ngasih infonya. Sesuai lah. Ya. Terus menggunakan video yang bisa kita putar berulang kali ya. Rata-rata itu kan kita Zoom itu di-record atau dosen ngasih link YouTube gitu. Itu bisa kita ulang-ulang kalau kita misalnya lupa seperti itu. Oke, saya sepakat sih sebagian besar. Dan yang paling menarik bagi saya memang justru pembelajaran dari rumah itu memaksa kita semua untuk berteknologi, memaksa kita semua untuk berinternet. Bukan berarti konotasi internet itu buruk, tapi ternyata banyak hal yang bisa kita manfaatkan, ternyata banyak hal yang bisa kita kreasikan. Contoh dosen atau guru yang membuat video untuk pembelajaran yang lebih menarik, atau penugasan dengan membuat video yang lebih menarik dan lain sebagainya, tuh justru membuat mindset teman-teman siswa maupun mahasiswa, pengajar maupun tenaga pendidik di Indonesia hari ini jadi cukup melek lah. Iya, lebih kreatif. Nah, lebih kreatif karena kalau katanya kita tertinggal dari negara-negara lain dari sudut teknologinya, mungkin itu benar, tapi dengan hari ini dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, memaksakan untuk seluruh lini untuk memanfaatkan teknologi. Saya sepakat sih sebagian dari yang dijelaskan Mbak Solihah seperti itu. Oke, tentunya di balik kelebihan teman-teman pasti ada kekurangan. Mungkin gimana menurut Kak Sol? Kurangan yang pertama pasti kita sebagai mahasiswa juga itu pasti kuota. Wah, saya harus beli lebih banyak kuota yang harus saya beli seperti itu. Kemarin saya PPL pun dari guru maupun siswanya pun mengeluhkan soal kuota yang harus banyak dikeluarkan untuk dari gurunya untuk buat video, upload ke YouTube, cari materi seperti itu. Dari siswanya bagaimana? Di sekolah. Iya, PPL di sekolah ada yang online, ada yang ke sekolah langsung. Dari siswanya pun mengeluh untuk wah, saya harus itu Bu lihat YouTube jadi nyedot kuota banyak seperti itu. Tapi kalau sekarang udah blended mungkin bisa diminimalisir lah untuk menonton YouTube-nya seperti itu. Yang kedua itu jaringan internet yang buruk bisa juga ya itu karena tidak semua mahasiswa, siswa atau guru di Indonesia ini tinggal di kota, semuanya ada yang di kota, ada yang di desa, dan tidak semuanya itu ada jaringan yang bagus seperti itu. Kita juga pasti merasakan pas hujan yang pakai tri itu pasti nggak ada sinyal. Tapi ya. kalau saya cukup di tempat yang akses internetnya bagus Kak Sol, jadi rumah lancar. saya sedikit susah sinyal gitu. Oke, siap. Kemudian tidak bisa bertatap muka langsung ke gurunya. Bagi siswa yang tipe belajarnya melihat guru, melihat cara bicara seperti itu menurut saya kesusahan sekali seperti itu. Selanjutnya harus pakai media teknologi ya, seperti smartphone atau pakai laptop yang tidak semuanya itu punya ya. Kalau siswa saya PPL di desa saya itu tidak semuanya punya HP, atau kalau ada HP satu rumah satu. Jadi kalau satu rumah satu, jadi anaknya sekolah, HP-nya dibawa ibunya ke pasar. Desanya mana ini? Wah, itu rahasia itu. Siap. Rahasia negara itu. Seperti itu kendala, tapi itu pun tidak bisa diselesaikan sama negara ya, tidak memungkinkan. Mungkin memungkinkan tapi tidak dalam waktu dekat ini. Diberi handphone satu-satu itu sepertinya wah, tidak terbayangkan saya. Oke. Terus yang jadi problematika saya juga itu bermalas-malasan ya, karena tidak ada pengajar di depan kita. Jadi saya pun jujur, saya itu sering Zoom sambil tiduran atau Google Meet sambil tiduran, atau apalagi kalau cuma dikasih link YouTube, saya tinggal tidur saja. Nanti kalau mau UTS UAS baru cari link YouTube-nya untuk saya buka. Jadi kalau ingat kalau nggak UTS ya nggak dibuka. Iya, seperti itu. Itu mungkin kekurangannya ya. Itu kekurangan yang sangat
kita sadari sih sebetulnya Iya, ya. Seperti itu sih Mbak Melina. Oke, ya. Secara garis besar memang seperti itu ya, problematika atau kekurangan belajar dari rumah, kuliah dari rumah. Bahkan kalau kita bicara media memang mengharuskan untuk menggunakan media-media yang memadai. Contoh, meskipun punya smartphone belum tentu smartphone-nya bisa buat Zoom, bisa buat akses 3G, itu belum tentu. Apalagi laptop, komputer. Kalau saya sendiri bilang tadi bahwa di lingkungan saya aman, ya karena di lingkungan saya seperti itu, bukan belum lagi di lingkungan yang akses internet tidak ada, kemudian smartphone masih jarang dan lain sebagainya. Mungkin itu termasuk problematika dari dulu yang belum terpecahkan oleh pemerintah dan butuh PR besar seperti itu. Apalagi hari ini kita dituntut untuk berteknologi dalam pendidikan. Oke, karena banyaknya sekali problematika yang ada, mungkin teman-teman yang mendengarkan juga pasti punya pendapat lain terkait sebetulnya problematikanya bukan itu aja, tapi lebih luas. Saya juga sepakat karena sistem pendidikan, tipe pendidikan di Indonesia itu memang sangat banyak butuh dirubah, diperbarui dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak Solihah nih yang paling solihah di kelompok 8, saran terkait sistem pendidikan online atau dari kekurangan-kekurangan yang ada tadi. Ya, saya yang paling solihah karena nama saya Solihah ya, Melina. Untuk sarannya saya sangat setuju dengan sistem yang sekarang blended learning seperti yang sekarang gitu, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita meminimalisir untuk bertemu banyak orang, tapi materinya juga kita dapat langsung dari guru seperti itu. Untuk kalau yang bermalas-malasan tadi ya, itu menurut saya peran orang tua juga sangat dibutuhkan seperti itu, karena apalagi untuk anak-anak SD ya, itu saya mengalami langsung di PPL. Saya bilang, ayo anak-anak kita mulai pembelajaran, sampai saya tunggu 10 menit itu sama sekali nggak ada yang jawab. Jadi sepertinya orang tuanya itu juga kurang aware sama jam sekolah anak-anak mereka seperti itu. Itu menurut saya peran orang tua sangat berperan dan sangat dibutuhkan. Pun dari gurunya menurut saya juga penting untuk bekerja sama dengan orang tuanya gitu. Jadi gurunya tidak hanya memberikan materi atau link YouTube, tapi juga mengecek secara langsung dengan orang tuanya seperti itu. Dari gurunya pun menurut saya jangan hanya diberi tugas, tapi materi pun harus tetap disampaikan bagaimanapun caranya. Misal buat video, atau bisa kalau emang materinya sulit minta siswanya datang, atau ada di beberapa kota itu kan gurunya datang ke rumah murid-muridnya ya. Itu menurut saya hal yang sangat bagus dan saya sangat menghormati guru yang berdedikasi seperti itu. Kemudian untuk teknologi itu memang hal yang susah ya emang untuk dipecahkan sekarang ini, apalagi waktu itu kita harus tiba-tiba sekolah online seperti itu. Tapi untuk sekarang karena sudah berjalan 1 tahun, sepertinya orang-orang tua juga sudah mulai aware gitu, ngasih smartphone ke anak mereka, meskipun dalam penggunaannya pun sepertinya masih lost doll seperti itu. Tidak ada pengawasan. Iya. Benar-benar sepakat. Ya seperti itu. Untuk jaringan internet, ini jaringan internet meskipun Kemendikbud sudah memberikan subsidi kuota. Kuota. Iya, untuk laptop kan masih laptop belum kan merata. masih rencana Iya, juga itu itu. pun Belum sepertinya tahu ya. tidak bisa semua langsung seperti itu. Iya, betul. Itu tapi kadang yang saya rasakan kuota Kemendikbud itu tidak bisa mengakses internet dengan Favivu Waswesos seperti itu loh Mbak Melina. Betul itu kurang ya. Iya, masih Gimana ya? lelet. Saya nggak tahu apa itu karena gratisan atau bagaimana itu. Saya masih bertanya-tanya ini kenapa juga seperti itu. Oh ya, untuk guru itu menurut saya juga harus lebih kreatif juga, karena saya pun
kemarin sempat kebingungan, ini online saya harus bagaimana ya caranya saya bisa menyampaikan materi tapi saya tidak melulu dengan video. Nah, caranya saya ajak interaktif waktu itu. Setelah PPL hari pertama dikacangin 10 menit, saya ajak interaktif lah ke anak-anak. Yang jawab salam, ayo nanti saya kasih bintang, emot bintang. Bagi anak-anak itu kan udah hal yang, wah saya dapat bintang. Tapi kalau untuk kita biasa, hal yang biasa. Tapi untuk anak-anak itu hal yang membanggakan, dapat bintang dari gurunya seperti itu. Itu interaktif di WA bisa, atau bisa pakai quizzes itu kan berbagai macam game ya, di situ ada banyak. Terus juga sepertinya banyak juga game online yang bisa untuk edukasi untuk sekarang ini, karena pandemi sudah beberapa tahun. Itu sepertinya banyak pembuat web yang aware dengan pendidikan, jadi mereka menggratiskan hal itu. Jadi tinggal gurunya juga browsing lah cara buat teka-teki kali ya, teka-teki untuk teka-teki silang biar diisi anak-anak, atau game quizzes seperti itu kan tidak monoton. Tapi untuk yang matematika itu memang sangat susah kalau online. Itu saya sangat angkat tangan untuk online. Jadi untuk pelajaran matematika, eksak, atau yang ilmu pasti seperti kimia, fisika, itu memang menurut saya sebaiknya offline seperti itu, karena sekarang juga sudah blended learning. Seperti itu sih sekira yang saya pikirkan. Nah, ini efektif atau tidak melihat Indonesia hari ini seperti itu, Kak Sal? Kalau saya baca-baca ya, saya sudah research jurnal. Siap, Kak Sal. Itu kurang efektif. Tapi dikatakan tidak efektif pun tidak bisa, tapi dikatakan efektif juga tidak bisa, karena pertama dari gurunya pun banyak yang tidak sesuai RPP yang dibuat, RPP online yang dibuat itu banyak yang tidak sesuai. Apa itu? Faktornya karena media, kebanyakan karena keterbatasan media, cara penggunaan, dan juga mungkin gurunya menyepelekan atau gaptek, karena kan masih banyak guru sepuh-sepuh ya, itu yang tua-tua itu kan gaptek seperti itu. Kalau problematikanya gurunya sepuh terus gaptek, apa harus diganti gurunya? Nunggu pensiun baru itu. Tapi kalau untuk di swasta itu kan sepertinya bisa lah minta tolong sama guru yang masih muda-muda. Kurang lebih ya tergantung kreativitasnya baik dari guru maupun dari siswa kan. Iya betul. Nah kalau dari siswanya ini saya tidak bisa katakan efektif, karena mereka kalau dites itu tidak paham materi, tapi bisa mengerjakan. Karena yang mengerjakan orang tuanya, seperti itu Mbak Melina. Jadi ini sudah hasil dari jurnal yang saya baca. Dari lapangan juga. Pun saya lihat secara langsung dengan mata kepala saya sendiri, mereka bisa mengerjakan soal, tapi ketika ditanya soal yang lain mereka tidak paham, karena yang mengerjakan orang tua atau kakaknya, diributi seperti itu. Terus soal jam juga kalau dari anak PAUD itu mereka karena anak kecil ya kali ya, PAUD, jadi kayak tidak bisa sesuai jam yang ditentukan untuk anak-anak PAUD ya. Iya. Seperti itu. Orang kita yang mahasiswa aja sering itu ya, molor. Beda beda. Iya, tapi tetap kita mulai kuliah jam 8. Jamnya itu tidak sesuai. Itu ketidakefektifan itu. Seperti itu sih. Tidak menghargai waktu juga sebenarnya. Iya. Kadang molor, kadang tiba-tiba nggak ada, ditungguin tanpa kabar seperti itu. Itu ketidakefektifannya itu. Ya, sepakat. Oke. Jadi seperti itu teman-teman semua yang mendengarkan pendapat dari Mbak Salihah. Ini tidak ada pembenaran, tidak ada kemudian salah, karena pendapat itu belum tentu 100% benar, 100% salah. Saya juga sepakat tadi apa yang disampaikan terkait efektif atau tidaknya. Yo efektif banget yo oga, terus gak efektif yo gak menghargai yang udah membuat sistem seperti itu. Saya kira memang sistem pendidikan baik mau online mau blended itu tetap harus diperbaiki. Selama 1 tahun itu
menurut saya cukup membuat pelajaran untuk kedepannya ketika kita nggak tahu ke depan ada apa dan lain sebagainya. Justru sistem-sistem yang seperti ini memberikan ide baru untuk kita bahwa oh ternyata belajar itu nggak harus konvensional, di kelas duduk mendengarkan nggak aktif seperti itu. Bisa juga melihat media-media yang ada. Ya memang salah satu kekurangan dari rumah kenapa tidak efektif karena itu karakter di rumah itu tidak kebentuk. Contoh gurune mulang kok turu. Nah, itu kan karakternya gak kebentuk, teman-teman. Artinya ketika di kelas pun kan oh turu digugah oh langsung tangi. Seperti itu. Kira-kira yang paling kurang adalah karakter kita tidak terbentuk ketika kita online. Seperti itu. Gitu ya Kak Sol, mungkin ada pembentukan karakternya kurang greget. Tidak cukup dengan orang tua karena sepertinya banyak orang tua yang sibuk juga. Nah, itu juga alasan kenapa anak harus sekolah. Iya, karena orang tua sibuk harus sekolah, jadi pembentukan karakter diserahkan ke gurunya. Nah, itu kenapa kadang-kadang guru adalah sepenuhnya orang tua kedua. Iya, betul sekali Mbak Melina. Seperti itu. Gitu ya teman-teman, terkait efektif atau tidaknya belajar dari rumah, teman-teman bisa nilai sendiri, melihat fenomena yang ada, melihat kasus-kasus yang ada di berita, di televisi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin dari kami sudah tadi menjelaskan seperti itu. Mungkin yang terakhir ada harapannya Kak Sol untuk sistem Indonesia hari ini? Harapannya tentunya sih saya berharap masyarakat dan orang tua ya terutama itu mulai membuka diri lah tentang oh ini lagi corona nggak bisa full ke sekolah jadi tidak harus memaksakan. Kalau online ya mohon anak-anaknya didampingi, kalau lagi offline ya anak-anaknya disuruh untuk ke sekolah seperti itu. Dari pemerintah sendiri menurut saya pun sudah bagus ya, karena dari Menteri Pendidikan sendiri pun sudah memberikan arahan untuk buat RPP sesingkat mungkin menyesuaikan dengan kondisi sekolah seperti itu. Materinya pun dipersingkat ya. Itu dari pemerintah pun menurut saya sudah gercep lah seperti itu. Mas Nadiem sudah gercep, terima kasih Pak. Mas Nadiem, terima kasih sudah gercep menangani pendidikan di Indonesia. Seperti itu sih. Untuk saat ini ya memang saya sangat setuju dengan blended learning, cukup untuk dipraktikkan dan diperbaiki yang kurang-kurang karena sudah berjalan beberapa lama ini kan pasti sudah tahu lah antara guru, siswa kurangnya di mana. Dari tingkat pendidikan yang berbeda-beda itu menurut saya bisa mengetahui, dan menurut saya pun tidak harus menunggu instruksi dari pemerintah kalau mau memperbaiki kurang-kurangnya di mana. Nah, tepat sekali karena menyesuaikan kondisi juga. Iya, seperti itu. Karena yang tahu murid saya seperti ini kan gurunya, bukan Mas Nadiem. Seperti itu. Tepat. Seperti itu sih Mbak Melina. Oke, terima kasih Mbak Solihah. Seperti itu aja teman-teman untuk diskusi kita di weekly podcast KKN RDR 77 kelompok 8 UIN Wali Songo Semarang. Tentunya yang dibicarakan itu bukan ngapus-ngapusi teman-teman, pasti diriset dulu, pasti kita mengalami di lapangan seperti itu. Itu aja, terima kasih teman-teman. Kalau ada salah kata, salah bertutur kata atau salah menyebutkan data mungkin mohon maaf karena ya al insanu makanul khata' wan nisyan. Gitu ya teman-teman ya. Sekian, selamat belajar dari rumah, selamat bergabut yang gabut, pokoknya selamat lah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.